Halo Diazens, balik lagi sama aku Heavy di Dia Misteri. Kali ini aku akan membawakan kisah kelam di balik sebuah perayaan hari yang biasa kita rayakan pada tanggal 22 Desember. Kalian bisa tebak itu hari apa? Benar banget, Hari Ibu. Biasanya kita merayakan Hari Ibu tentu dengan penuh kasih, kita memberikan hadiah, memberikan penghargaan kepada ibu yang telah melahirkan kita dan merawat kita sampai besar. Tidak hanya membesarkan, seorang ibu juga pasti akan mendidik anaknya menjadi pribadi yang baik gitu. Identik dengan penuh kasih sayang dan sukacita, siapa yang menyangka ternyata sejarah di balik terbentuknya Hari Ibu ini ternyata menyimpan sejarah yang cukup kelam loh Diazens. Kalian penasaran? Kita akan bahas di episode kali ini. Dilansir dari National Geographic, sebenarnya awal dibuatnya Hari Ibu ini adalah untuk mengungkapkan hari berkabungnya para wanita yang bersuamikan para prajurit yang akhirnya harus gugur di medan perang. Tapi saat Hari Ibu ini semakin komersial, seorang wanita bernama Anna Jarvis mempertaruhkan diri dan nyawanya untuk melawan hal ini. Bahkan Anna Jarvis ini mati dalam keadaan yang lumayan miris teman-teman, karena dia ini mati karena kemiskinan di sebuah sanatorium. Bagi teman-teman yang belum tahu sanatorium, jadi sanatorium itu adalah fasilitas medis untuk menangani penyakit jangka panjang, seperti salah satunya adalah tuberkulosis. Tempat ini sempat populer digunakan di Eropa pada abad ke-19. Oke, karena sejarahnya lumayan panjang, jadi aku mau kasih tahu kalian di awal bahwasanya kita akan ada beberapa timeline tahun yang akan kita bahas dari awal terbentuknya Hari Ibu ini sampai akhir. Jadi stay tune karena ada banyak sejarah yang akan kita kulik bareng-bareng. Kisah ini berawal dari seorang wanita bernama Anne Jarvis yang tidak lain adalah ibunda dari Anna Jarvis. Jadi Anne Jarvis ini punya 13 orang anak Diazens. Keluarga halilintar, ini senior kali ya. Canda. Namun dari ke-13 anak dari Anne Jarvis ini hanya 4 orang Diazens yang berhasil selamat dan tumbuh dewasa. Anne Jarvis ini biasa memperingati hari kelompok. Anne Jarvis ini biasa memperingati kelompok pekerja Hari Ibu dengan beberapa kegiatan Diazens. Yang pertama yaitu meningkatkan kondisi sanitasi, terus juga menekan angka kematian bayi, kemudian memerangi penyakit dan membatasi kontaminasi susu. Jadi benar-benar acara yang memperdayakan wanita dan menjaga wanita dan anak-anak gitu. Organisasi ini juga cenderung mengobati para prajurit yang terluka di medan perang. Namun kerennya adalah organisasi milik dari Anne Jarvis ini tidak berpihak pada pihak manapun. Yang berperang kan pasti ada pihak A dan B. Jadi prajurit dari pihak manapun yang terluka akan mereka obati gitu. Dan ternyata tindakan dari Anne Jarvis dan teman-teman dalam organisasi ini berdampak signifikan terhadap perdamaian dari kedua belah pihak yang sedang berperang pada saat itu, yaitu di Perang Saudara di Amerika Serikat pada tahun 1861 sampai 1865. Keren banget Ibu Anne Jarvis. Kemudian lanjut kita ke tahun 1868. Di tahun ini adalah tahun di masa-masa sesudah perang. Tidak berhenti sampai perang usai, Anne Jarvis masih melanjutkan aksi baiknya, yaitu dia bersama wanita lainnya ini membuat Friendship Day, yaitu hari persahabatan sebagai salah satu strategi untuk mendamaikan para prajurit yang sebelumnya berperang. Ternyata gerakan ini pun berjalan dengan baik di Diazens karena para prajurit dari kubu utara dan kubu selatan saling memaafkan untuk pertama kalinya setelah berperang bertahun-tahun. Ini contoh dari woman empowering karena dari gerakan ibu-ibu nih, dalam tanda kutip kan ibu-ibu konotasinya agak gimana gitu ya, tapi ternyata bisa mendamaikan kedua belah pihak yang sudah berperang selama bertahun-tahun. Kita lanjut ke tahun 1905. Jadi tahun ini ternyata adalah tahun duka bagi keluarga Jarvis karena Anne Jarvis yang merupakan tokoh awal yang kita bahas meninggal dunia tepatnya di hari Minggu tanggal 9 Mei 1905.
Jadi seperti yang aku bilang tadi, Diazens, Anne Jarvis punya anak bernama Anna Jarvis. Beliau ini adalah salah satu dari 4 anak Anne Jarvis yang selamat dan berhasil tumbuh dewasa. Beliau ini adalah satu-satunya anak dari Anne Jarvis yang meneruskan perjuangan ibunya. Namun menurut sejarah, Anna Jarvis ini malah tidak mempunyai anak, Diazens. Tapi kematian dari ibunda di tahun 1905 ini menginspirasi Anna Jarvis untuk memperingati Hari Ibu, lebih tepatnya dimulai pada tahun 1908. Sebelum akhirnya diresmikan tahun 1908 sebagai tahun pertama perayaan Mother's Day, ternyata cikal bakal perayaan ini dimulai tahun 1907, yaitu lebih tepatnya tanggal 10 Mei 1907, yaitu dengan banyaknya keluarga nih berkumpul di Grafton, Virginia Barat, yang tidak lain adalah kampung halaman dari Anna Jarvis, yang merupakan kegiatan ini tuh diubah namanya menjadi International Mother's Day Shrine, yang seperti dikenal di Philadelphia tempat Anna tinggal saat itu. Jadi awalnya dari itu dulu, kemudian di 08-nya mereka bersepakat untuk menjadikan 10 Mei sebagai International Mother's Day. Jadi 1908 itu saat tahun pertama diperingatkannya Mother's Day itu ditandai dengan kebaktian lain pada hari Minggu kedua di bulan Mei di gereja yang sama di Grafton dengan upacara yang jauh lebih besar di Philadelphia. Anna Jarvis membagikan sebuah bunga carnation putih yang menjadi perlambang acara itu, yang dibagikan kepada para ibu dan kepada para anak laki-laki dan perempuan yang hadir di Grafton saat itu. Jadi saat si Anna Jarvis ini sedang gencar mempromosikan kepada dunia bahwasanya halo, ini ada Mother's Day nih gitu, dan sedang mengumpulkan banyak dukungan untuk Hari Ibu. Jadi Anna juga mendirikan sebuah Asosiasi Internasional Hari Ibu dan juga meresmikan merek dagang dari kata-kata minggu kedua di bulan Mei, which is itu kalau di bahasa Inggris kan menjadi second weeks of May, dan kata Hari Ibu yaitu Mother's Day sebagai merek dagang. Jadi hak cipta, hak milik kalau nggak salah ya dari kata itu adalah milik dari Anna Jarvis. Keren banget nggak tuh? Kita lanjut ke 1915. Ini lebih tepatnya setahun setelah Amerika meresmikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Tidak mau ketinggalan, Kanada juga menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional di negaranya mulai tahun 1915. Namun seiring berjalannya waktu, sayang sekali perayaan Hari Ibu ini tuh ternyata semakin komersil, Diazens. Jadi banyak terjadi transaksi dan jual beli saat perayaan Hari Ibu, seperti menjual bunga, kartu ucapan, permen, bahkan sampai banyak yang menyelipkan tujuan-tujuan politik saat perayaan Hari Ibu. Hal ini tentu saja mengusik perasaan dan amarah dari Anna Jarvis yang tidak lain adalah pendiri dan pengembang dari Hari Ibu ini. Kemudian tentu saja Anna melakukan banyak aksi untuk melawan hal ini dengan cara mulai dari memboikot, mulai dari menuntut secara hukum, mulai dari melakukan kontrol juga akan adanya komersial ini, serta juga menyerang Eleanor Roosevelt yang saat itu menggunakan Hari Ibu untuk mengumpulkan dana bagi sebuah badan amal. Memang tujuan dari Roosevelt saat itu baik, yaitu mengumpulkan dana untuk tujuan amal. Cuma Anna yang idealis ini merasa ini pun sudah melenceng dari tujuan awal dirinya membuat Hari Ibu. Kemudian lanjut di tahun 1925, sepertinya hidup Anna ini tidak bisa tenang ya Diazens, karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun banyak protes gitu yang dilakukan oleh Anna kepada orang-orang yang dia rasa tidak sejalan dengan visi misi Hari Ibu yang dia anut gitu. Jadi tahun ini Anna Jarvis ini melabrak nih sebuah konvensi di Philadelphia, yaitu dari American War namanya, yang merupakan sebuah grup yang punya perayaan Hari Ibu sendiri dan menjadikan bunga carnation putih sebagai lambang dari grup mereka. Seperti yang aku udah bilang tadi, bunga carnation putih kan sebagai lambang nih perayaan Hari Ibu yang dicetuskan oleh Anna, namun dijadikan lambang oleh sebuah organisasi yang tidak melibatkan Anna, nggak ngobrol, nggak izin sebelumnya sama pencetus dari Hari Ibu sendiri. Ya gimana Bu Anna nggak marah ya, Say? Namanya idenya diambil. Kalau kalian diambil idenya gimana Diazens? Marah nggak sih? Marah dong. Kita lanjut ke tahun 1934. Di tahun ini masih berurusan dengan American War.
Jadi Anna ini sempat diremehkan oleh grup ini gitu di Azens. Diremehkannya kenapa? Karena orang-orang di dalam organisasi ini itu berhasil menjadikan Franklin D. Roosevelt dan Postmaster General James A. Fairley untuk merilis cap Hari Ibu. Jadi mereka membuat cap nih yang lambang capnya itu adalah seorang ibu dari seorang pelukis. Yang kalau dari sudut pandangnya si American Warsi, ini cara mereka menang gitu melawan Anna karena tidak menggunakan embel-embel dari Anna dan keluarga sebagai cap lambang mereka, tapi malah ibu dari seorang pelukis lain gitu. Kemudian tahun 1940 kita mulai masuk ke tahun ini. Anna masih mendapat banyak sekali penolakan dari masyarakat tentang aksinya gitu, yang menolak terus semua komersial yang ada gitu di sekitar perayaan Hari Ibu. Karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat ini, sempat ada waktu di mana Anna ini ceritanya tuh akan mengakhiri aksi protesnya gitu. Sampai kabar terbaru Anna saat itu diketahui malah dari seorang jurnalis yang berpura-pura sebagai kurir antar hanya untuk mengetahui kabar terbaru Anna saat itu. Karena Anna ini kayak semakin redup gitu namanya, nggak kelihatan aksinya, jadi jurnalis ini penasaran gitu gimana kabar Anna saat itu. Dan ternyata ia bertemu dengan Anna yang semakin penyendiri saat itu di Azens. Jurnalis tersebut mengatakan jika dengan kepahitan yang mengerikan, Anna Jarvis menyesal pernah memulai Hari Ibu. Jadi mungkin itu adalah titik awal Anna ini merasa mulai putus asa karena perjuangannya di awal, niatnya di awal yang mau gimana merayakan Hari Ibu dengan sesimpel bertemu dengan ibunya, malah dikomersialkan dengan banyak orang. Which is dia seperti dirinya melawan banyak orang gitu, satu lawan banyak. Jadi Anna pun akhirnya menemukan titik redupnya gitu dalam aksi protesnya. Oke. Tahun 1944, seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau kalian ingat teman-teman, Anna Jarvis ini tidak mempunyai anak di Azens. Jadi istilahnya tidak ada yang merawat Anna saat ia sudah di usia senja. Maka dari itu di tahun 1944, saat usia Anna ini 80 tahun, Anna Jarvis dirawat di suaka bernama Marshall Square Sanitarium. Kemudian tahun 1948, Anna Jarvis akhirnya menemui ajalnya di usianya yang ke-84 tahun dalam keadaan tanpa memiliki uang sepeser pun di sanitarium dan dalam keadaan demensia. Berpendapat saat ini jikalau saja Anna tidak terlalu idealis, tidak terlalu kontra dengan orang-orang yang dirasa berseberangan dengan dia di awal, mungkin Anna sudah menjadi miliarder saat itu di Azens karena keuntungan yang didapat dari Hari Ibu ditambah dia sudah mendaftarkan merek dagang itu bisa mendatangkan uang untuk dia. Cuma Anna menolak hal itu karena tidak mau sekali lagi mengkomersialkan Hari Ibu. Sampai hari ini pun Hari Ibu masih dianggap sebagai mesin konsumerisme. Jadi ada ranking di Amerika Serikat dan Hari Ibu ini menempati hari ketiga dalam kegiatan pertukaran kartu gitu, karena saking banyaknya orang yang merayakan Hari Ibu di Amerika sampai saat ini loh di Azens. Kaitannya dengan perayaan Hari Ibu di Indonesia, kalau di internasional kan Hari Ibu itu diperingati setiap tanggal 8 Mei, tapi di Indonesia itu diperingati setiap tanggal 22 Desember, which is hari ini. Selamat Hari Ibu untuk para ibu di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, Hari Ibu itu diresmikan oleh Presiden pertama kita Insinyur Soekarno melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959. Jadi per 1559 Indonesia resmi merayakan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Pada awalnya, peringatan Hari Ibu ini adalah hari untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upayanya memperbaiki kualitas bangsa Indonesia. Cerminan dari semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja sama. Jadi walaupun tanggalnya berbeda, cuma misinya sama gitu untuk menunjang dan mendukung emansipasi wanita, begitu pinginnya negara kita. Jadi itu tadi di Azens sejarah yang ternyata lumayan kelam dari seorang pendiri Hari Ibu yang bernama Anna Jarvis
Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita. Kalau aku personal, aku sedih banget karena seorang pendiri Hari Ibu malah tadi dalam sejarahnya sempat mau di penjara, kemudian meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sendirian, tidak punya siapa-siapa, dan dalam keadaan demensia. Kita berdoa semoga Ana Jarvis tenang di alam sana, dan tentu saja apapun itu sejarahnya, nama beliau akan tetap dikenang, dan perayaan Hari Ibu sepertinya dan semoga tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Kalau gitu sekian dulu yang bisa aku ceritakan nih kepada teman-teman yang nonton, yang sedang nonton di rumah, di kantor, atau dimanapun. Semoga bermanfaat, informatif, dan kalau kalian ngerasa video ini menarik, kalian bisa banget share video ini ke teman-teman kalian. Kalian bisa kasih tombol like kalau kalian suka, kalian bisa tulis di kolom komentar juga mungkin bagian tahun mana yang membuat kalian itu paling ngerasa miris atau paling memorable atau paling kalian ingat gitu dari timeline yang sudah aku ceritakan tadi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, kalau kalian yang nonton tapi belum subscribe, tolonglah. Dan aktifin lonceng juga. Di sini. Aktifin lonceng. Kalau gitu udah, aku Heavy pamit undur diri, sampai bertemu di episode Dia Misteri selanjutnya. Dadah.